Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini kami bertiga dari calon guru penggerak angkatan 10 Kota Tanjung Balai. Saat ini yang berperan sebagai observasi adalah saya sendiri, yaitu Aisyah Rambe yang berasal dari SD Negeri 132415 Kota Tanjung Balai, dan saya Nini Juliana Aher dari SMK Negeri 1 Perikanan Tanjung Balai. dan saya Ulfa Asri dari SMK Negeri 3 Tanjung Balai. ya, di sini sebagai coach adalah Ibu Neni Juliana yang berperan sebagai coach, dan di sini saya ada beberapa pertanyaan Bu untuk Ibu, yaitu penilaian akan kita diskusikan dan bagaimana cara penilaian yang akan kita lakukan, serta kemudian untuk sesi coaching nanti, untuk proses coachingnya kira-kira kita kan ada beberapa kompetensi yang akan kita miliki. Apa saja lah itu kompetensinya? Kompetensi coaching yaitu present, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian akhirnya cerita ya Bu. T itu tujuan, I-nya itu identifikasi, R-nya rencana, A-nya itu tanggung jawab. Oke Bu, kira-kira Bu nanti pada saat proses coaching antara Ibu Neni Juliana dan Ibu Ulfasari, kompetensi manakah yang ingin Ibu aktifkan Bu? Yang saya aktifkan nanti Bu mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Jadi saya akan mengajukan pertanyaan untuk menggali informasi sehingga coaching tadi menyampaikan rencana apa yang akan kita kembangkan selanjutnya. Berarti yang spesifiknya lagi kompetensi yang memberikan pertanyaan yang berbobot lah ya. Oke lah Bu, kalau begitu untuk mempersingkat waktu boleh kita laksanakan proses coachingnya ya Bu antara Ibu Neni Juliana dan Ibu Ulfasari. Oke ya Bu, kita mulai ya Bu. Permisi dulu ya Bu ya. Iya. Assalamualaikum Bu Ulfa. Waalaikumsalam Bu Neni. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Nah, kita berdua ini kan Bu coaching. Oh sebentar ya Bu. Nah, di sini kita kan mau coaching. Apa kira-kira ada permasalahan yang ada Ibu alami, baik di kelas maupun di luar kelas? Kalau di dalam kelas sih Bu, selama ini proses belajar dan mengajar sedikit membosankan sama saya. Rasanya sudah di titik jenuh. Karena itu saja yang diulang-ulang sampai untuk diri sendiri saja tidak ada. Ibu mengajar kelas berapa saat ini Bu? Saya mengajar di kelas 3 Bu. Berarti Ibu sudah merasa jenuh ya? Iya, sudah di titik jenuh. Sudah di titik jenuh kali proses belajarnya. Dari pembelajaran kita ini, apalah yang Ibu harapkan setelah habis pembicaraan kita ini? Yang saya harapkan saya dapat menemukan solusi itu, membuat suatu pembelajaran yang menyenangkan dan setiap saat dia mempunyai tantangan. Begitu Bu. Ya, punya tantangan dan menyenangkan itu ya Bu. Nah, dari skala 1 sampai 10, kondisi Ibu yang membosankan itu atau pembelajaran Ibu di kelas skala berapa lah kira-kira itu Bu? Kalau dibilang skalanya sekitar 3 sampai dengan 8 lah Bu. Betul-betul sudah bosan dan benar-benar di titik jenuh lah. Maksudnya di titik rendah, mau di
dihitung sekitar 4 orang. Yang lainnya hanya fokus pada yang lain. Jadi kita merasa bosan kali, begitu Bu. Oh, jadi kebosanan ibu karena menyelesaikan tugas hanya beberapa orang. Jadi yang mau ibu tingkatkan anaknya supaya aktif mengikuti pembelajaran. Iya Bu, agar anaknya itu semua mau mengerjakan tugas yang saya berikan dan mendapat hasil yang memuaskan. Kira-kira Bu, jika tujuan yang ibu inginkan itu berapa orang lah ibu inginkan supaya mendapat seperti itu? Saya ingin setidaknya kalau full semuanya itu kan tak sisa. Jadi saya pikir sekitar 18 orang lah Bu, dari 20 orang yang sudah bisa. Nah, dari yang ibu utarakan tadi, rencananya apalah ke depannya sehingga nanti ibu tidak bosan lagi dengan pembelajaran sehingga apapun mungkin dapat menyelesaikan soal tersebut. Rencananya itu sudah mau libur semester dan di awal masuknya nanti semester baru saya mau menyesuaikan dengan RPP dulu. Betul tidak RPP-nya, ada enggak yang mau ditambahi, dan di media pembelajarannya harus sesuai dengan media pembelajarannya menyenangkan. Fokus pada pembelajarannya ya Bu. Rencananya kapan ibu lakukan? Rencananya itu masuk semester 2 yang baru di bulan Januari diterapkan. Adakah sudah pernah ibu tanya ke kawan-kawan atau ke anak-anaknya mengenai ibu mau observasi? Kenapa hal tersebut bisa terjadi seperti itu Bu? Kalau yang itu mereka sering curhat sendiri seperti, Bu, setelkanlah videonya, cerita inilah Bu. Nampaknya mereka antusias ke video begitu daripada menggunakan buku saja. Oke, selain RPP tadi yang ibu rancang dan memperbaiki RPP yang kurang tadi, ibu harus membuat observasi kepada siswa. Seperti itu ya Bu. Nah, rencananya kapan lah mau diterapkan? Rencananya setelah selesai ujian, jadi saya bisa mengobservasi siswanya dan menanyakan kesukaan mereka. Bagaimana cara belajarnya? Kan cara belajar mereka itu kan berbeda-beda. Ada yang suka video, audio, ataupun yang suka langsung kerja. Begitu, jadi saya mau tanya dulu siapa orangnya dan pembelajaran seperti apa yang mereka sukai. Jadi ada dua nih Bu rencana ibu, yaitu yang pertama membuat RPP, kemudian yang kedua menanyakan anak murid atau observasi langsung. Siapalah yang bisa membantu ibu dalam menyusun rencana tadi? Guru-guru bidang studi atau rekan guru yang lain, karena kita bisa melihat pelajaran ini. Dia bisa bertukar pikiran tentang pembelajarannya. Oh, adakah yang lainnya Bu? Ada seperti tata usaha untuk membantu kita soal IT. Dengan begitu bisa juga menambah pengetahuan kita masalah IT. Nah, ini kan jadi hampir di akhir, ini sudah hampir di akhir lagi kan ibu. Rencananya ibu mau masuk tahun ajaran baru, berarti bolehlah ibu nanti cerita kembali kepada saya bagaimana keberhasilan ibu. Nah, di akhir pembicaraan ini bagaimana perasaan ibu? Perasaan saya senang. Setidaknya saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi sekarang. Mudah-mudahan nanti terlaksana dan ceritakan kembali kepada saya ya Bu. Terima kasih ya Bu. Terima kasih kembali. Ini di sini. Iya, tadi alhamdulillah saya lihat proses. Iya, tadi alhamdulillah saya lihat proses percakapan ibu antara ibu Neni Juliana dan ibu Pak Asri itu sangat menarik sekali ya Bu. Kalau misalnya ada penilaian skala 1 sampai dengan 4, berarti saya beri nilai 4 lah ibu kedua-duanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian ini ada Bu beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Kira-kira apa yang sudah ibu rasakan selama proses coaching tadi Bu? Menurut saya, Bu, saya sudah menerapkan kita. Saya sudah menanyakan semua pertanyaan. Tapi saya hadir terhadap kita. Kemudian saya mendengarkan secara aktif dan membuat pertanyaan atau menanyakan pertanyaan sehingga lupa mengutarakan apa saja rencana yang akan dilakukan. Menurut saya juga seperti itu Bu, sama apa yang sudah ibu sampaikan itu sudah sesuai dengan alur yang sudah kita pelajari, yaitu alur kita.
Wahid.